Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizal dengan stambul 083 2021 0010 dari kelas D2 mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang satu paham ekonomi kelembagaan yang berlaku atau sesuai dengan kondisi di negara Indonesia saat ini. Baik, menurut saya adapun ekonomi kelembagaan yang sedang diadopsi atau banyak berlaku di Indonesia ini dari ekonomi kelembagaan baru yang menekankan pentingnya institusi atau kelembagaan dalam mempengaruhi hasil ekonomi. Institusi ini mencakup aturan regulasi, hukum, dan norma sosial yang membentuk perilaku ekonomi. Ekonomi kelembagaan baru ialah cabang dari teori ekonomi yang menekankan pentingnya institusi, yakni aturan formal dan informal dalam mempengaruhi perilaku ekonomi dan hasil-hasil ekonomi. Dalam konteks Indonesia, ekonomi kelembagaan baru menjadi relevan karena negara ini menghadapi berbagai macam tantangan ekonomi seperti birokrasi yang kompleks, korupsi, ketidakpastian hukum, serta kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui kebijakan ekonomi dan regulasi membangun institusi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, misalnya lembaga anti korupsi seperti KPK, kebijakan investasi, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Adapun contoh dari teori penerapan ekonomi kelembagaan baru yang ada di Indonesia yakni yang pertama, peran institusi dalam mengurangi biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan ketika melakukan suatu transaksi ekonomi, termasuk biaya mencari informasi, menegosiasikan kontrak, dan menegakkan perjanjian. Dalam ekonomi kelembagaan baru, institusi yang baik dapat mengurangi biaya transaksi sehingga mempermudah kegiatan ekonomi. Maka dibentuklah Online Single Submission atau OSS, yakni sistem perizinan berbasis daring yang diperkenalkan pemerintah Indonesia untuk memudahkan dalam perizinan usaha. Yang kedua, hak kepemilikan dan kepastian hukum. Hak kepemilikan yang jelas dan dapat ditegakkan ialah salah satu prinsip utama dalam ekonomi kelembagaan baru, yang dimana kepastian dalam hak milik mendorong investasi, karena investor atau pemilik aset merasa lebih aman. Contohnya pada program sertifikasi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional melalui programnya yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Dengan sertifikasi tanah yang luas, masyarakat dan investor memiliki kepastian hukum terkait kepemilikan tanah yang memfasilitasi transaksi properti dan meningkatkan investor di sektor pertanahan. Kemudian yang ketiga, pengurangan korupsi dan peningkatan transparansi. Ekonomi kelembagaan baru menekankan pentingnya institusi yang bersih dan transparan untuk mengurangi biaya ekonomi informal seperti korupsi yang dapat menghambat efisiensi pasar dan mengurangi kepercayaan investor. Contohnya dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang didirikan sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi. Yang keempat, yakni institusi dalam penyelesaian konflik. Ekonomi kelembagaan baru melihat pentingnya lembaga penyelesaian konflik yang efisien untuk memastikan bahwa kontrak-kontrak dapat ditegakkan dan perselisihan diselesaikan dengan cepat dan adil. Contohnya pada perdagangan yakni Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga ialah institusi yang bertanggung jawab atas kasus dan penyelesaian terkait perdagangan, termasuk sengketa bisnis. Kelima, yakni penguatan kelembagaan dalam desentralisasi ekonomi, yakni upaya untuk memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat lokal, sejalan dengan prinsip desentralisasi yang telah diterapkan di Indonesia. Contohnya di desa, yakni Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, mengelola sumber daya lokal, dan meningkatkan kesejahteraan desa secara mandiri. Yang keenam, kelembagaan di sektor investasi. Dalam ekonomi kelembagaan baru, institusi berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik bagi para investor lokal maupun asing, termasuk regulasi yang mendukung investasi, serta lembaga yang memfasilitasi masuknya investasi. Contohnya Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang bertugas memfasilitasi investasi di Indonesia dan memberikan informasi dan bantuan kepada pihak investor. Yang ketujuh, yakni infrastruktur kelembagaan untuk pengelolaan sumber daya alam.
Di Indonesia, pengelolaan sumber daya alam seperti tambang, minyak, dan gas sering mengalami masalah regulasi atau menghadapi masalah regulasi dan kontrol institusi, sehingga pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Minerba. Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi praktik eksploitasi yang tidak bertanggung jawab dan memastikan pengelolaan yang lebih adil bagi masyarakat lokal. Adapun kesimpulannya yakni ekonomi kelembagaan baru sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yang dimana institusi formal seperti peraturan hukum, regulasi pemerintah, dan sistem peradilan memainkan peran krusial dalam mendorong efisiensi ekonomi, mengurangi biaya transaksi, dan menciptakan iklim yang kondusif. Contohnya seperti OSS, KPK, BUMDes, dan BKPM yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini memperkuat kelembagaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan serta inklusif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.